Setelah kita mendalami berbagai kerusakan pada beton, kini saatnya kita beralih ke topik yang menarik, yaitu metode perbaikan kerusakan beton. Yuk kita pelajari lebih lanjut apa saja metode yang dapat kita lakukan. Pertama, chipping. Chipping adalah proses yang dilakukan dengan melebarkan dan membersihkan bagian selimut beton yang mengalami kontaminasi. Setelah itu, area yang telah dibersihkan akan dicor kembali menggunakan beton berkualitas lebih tinggi, sehingga memberikan kekuatan tambahan pada struktur tersebut. Proses ini tidak hanya meningkatkan daya tahan beton terhadap beban struktural, tetapi juga berperan penting dalam mencegah korosi pada tulangan besi di dalamnya. Pemilihan kualitas beton yang lebih kuat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan tekanan yang akan dihadapi, sehingga hasil akhir lebih tahan lama dan mampu mempertahankan integritas struktural dalam jangka panjang. Kedua, strengthening. Metode ini bertujuan untuk memperkuat struktur beton yang ada, sehingga mampu menahan beban sesuai perencanaan secara optimal. Proses strengthening dilakukan dengan menambahkan bahan carbon fiber reinforced polymer atau biasa disebut CFRP yang diaplikasikan untuk perkuatan lentur atau flexural strengthening dan geser atau shear strengthening. Material CFRP yang terdiri dari serat fiber direkatkan pada beton menggunakan epoxy resin sehingga menghasilkan kekuatan tambahan yang signifikan, sambil tetap mempertahankan fleksibilitas dan ketahanan struktural yang lebih tinggi. Selain itu, aplikasi CFRP yang presisi juga meningkatkan ketahanan terhadap perubahan bentuk dan memberikan perlindungan jangka panjang terhadap retak dan kerusakan akibat faktor eksternal. Ketiga, shotcrete. Shotcrete adalah metode perbaikan beton yang retak dengan cara menyemprotkan beton cair menggunakan tekanan atau kompresor. Metode ini terbagi menjadi dua sistem. Yang pertama, dry mix, di mana campuran kering disemprotkan melalui selang dengan air ditambahkan di ujung nozzle. Yang kedua, wet mix, di mana campuran beton sudah dibasahi sebelumnya sebelum disemprotkan. Masing-masing sistem memiliki keunggulan tersendiri, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan, sehingga menghasilkan perbaikan yang lebih optimal dan tahan lama. Keempat, grouting. Metode ini diterapkan untuk memperbaiki beton kropos yang tulangannya sudah terlihat. Sebelum proses grouting dimulai, langkah pertama adalah melakukan chipping pada area beton yang kropos untuk menghilangkan bagian yang tidak stabil. Setelah itu, pipa inlet dan outlet dipasang untuk memfasilitasi masuknya bahan grouting. Dengan cara ini, beton yang diperbaiki dapat diperkuat secara efektif sehingga kembali memiliki daya tahan yang optimal. Kelima, jacketing. Jacketing adalah metode perbaikan dan perkuatan beton dengan menyelimuti beton yang sudah ada menggunakan lapisan beton tambahan. Proses ini dimulai dengan memasang backcasting dan menerapkan bonding agent, yaitu bahan yang digunakan untuk meningkatkan daya rekat antara permukaan beton lama dan baru. Dengan penerapan bonding agent, ikatan antara kedua lapisan menjadi lebih kuat. Setelah itu, pengecoran dilakukan dengan beton bermutu tinggi, sehingga kedua lapisan dapat berfungsi sebagai satu kesatuan yang lebih kuat dan tahan lama. Teknik seperti chipping, strengthening, shotcrete, grouting, dan jacketing masing-masing memiliki keunggulan dan penerapan khusus sesuai kondisi struktur. Dengan memanfaatkan teknik yang tepat, kita bisa memperbaiki kerusakan dan memperkuat beton agar struktur tetap aman, kokoh, dan tahan lama.